Bisa perkenalkan diri, nama saya Elena bisa mintak dengan NIM 122450026 dari program studi sains data ingin mengimplementasikan code untuk division 3 latihan praktikum tugas individu modul 9 pada praktikum verifikasi sains data. Jadi saya dari kelompok 8. Yang pertama saya akan yang pertama sebelumnya kita mengimport library dulu, dimana pada praktikum kali ini kita menggunakan library data WF dengan string f. Nah, untuk membuat variabel baru bernama height dalam data frame yang bakal disebut. Yang pertama, kita masukkan Nah, uh, ini kode ini kita menggunakan library ini dalam data frame fungsinya variabel height ini variabel height ini dibuat sebagai faktor dengan nilai 1 jika nilai sausnya ini lebih besar dari 8 dan nilai 0 jika tidak. Kemudian kode tersebut mengubah nama kolom-kolom data frame menjadi huruf-huruf kecil menggunakan fungsi str to lower dari paket string. Jadi secara keseluruhan kode tersebut melakukan transformasi data dengan menambahkan variabel baru dan mengubah nama kolom untuk memudahkan pembuatan sisa data lainnya. Ini adalah apa? Terus yang kedua kita membuat model kode ini digunakan untuk sebuah model pohon keputusan untuk mengklasifikasikan variabel height berdasarkan variabel lain dalam dataset dengan
pengelolaan variabel sales. Yang kedua, hmm, nah, kode di bawah ini digunakan untuk memberikan ringkasan statistika dari sebuah model pohon keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Yang tadi. Ringkasan ini mencakup informasi seperti jumlah terminal nodes, simpul terminal, terus deviance atau ketidakselarasan model, terus dan ukuran lainnya yang membantu dalam mengevaluasi performa dan interpretasi dari model pohon keputusan tersebut. Yang keempat, yang terakhir, nah untuk kode ini, yang pertama kode di bawah ini digunakan untuk mengatur biji acak menggunakan sheet Z2. Nah, yang digunakan untuk hasil yang konsisten dalam sampling. Selanjutnya, kode train sample data ini mengambil dua kali observasi secara acak dari data dan menyimpannya dalam train. Sementara tes set diff yang ini itu membuat tes berisi data yang tidak ada di dalam train. Nah, untuk kode yang ini itu digunakan untuk membuat model pohon keputusan atau decision tree dengan menggunakan data pelatihan train untuk memprediksi variabel height berdasarkan variabel lain dalam dataset dengan pengecualian variabel size. Dengan kata lain, model ini menggunakan atribut lainnya untuk mengklasifikasikan nilai height sebagai 0. Dan untuk yang test predictions ini, kode tersebut menghasilkan tabel kontingensi yang membandingkan prediksi dari model pohon keputusan atau decision tree dengan nilai sebenarnya dari variabel height. Nah, dalam data uji, tabel ini membantu dalam evaluasi performa model dalam melakukan klasifikasi dan output yang dihasilkan
yaitu diagonal utama untuk menunjukkan jumlah observasi yang benar diklasifikasikan oleh model. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Mutiara Dewi Paloka dengan yang 1745047. Saya akan melanjutkan untuk baris kode yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini setelah kita membuat tabel untuk test prediction, di sini kita akan membuat perhitungan proporsi prediksi benar dengan menggunakan persamaan, yaitu jumlah prediksi benar dibagi total jumlah observasi, di mana pada bagian ini tuh kita memiliki prediksi benar pada kelas 0 dan 1, yaitu adalah 86 dan 57, dibagi dengan total observasi kita itu ada 200. Oleh karena itu, hasil dari nilai proporsi prediksi benar adalah 0,715. Selanjutnya, kita akan masuk ke algoritma pruning. Di sini kita akan melakukan set.sit 3, cv, cp.3, tris, fun sama dengan prune titik misclass. Kita akan memanggil algoritma ini yang telah kita buat tadi. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk outputnya sendiri itu akan menghasilkan hasil proses cross-validation pada model tree classification. Pada setiap output itu akan menampilkan yang pertama ada size, di mana size ini adalah sebagai jumlah simpul pada setiap tahap pruning dengan nilai yang lebih rendah, itu menandakan model yang disederhanakan. Lalu ada depth sebagai deviasi atau nilai misclassification error pada tahap pruning dengan deviasi yang lebih rendah yang menandakan kinerja yang lebih baik. Lalu ada K sebagai nilai kompleksitas pohon pada tahap pruning dengan nilai yang rendah yang menandakan model yang lebih sederhana. Lalu ada metode, yaitu sebagai metode yang digunakan pada tahap pruning ini, yaitu adalah misclass. Nah, dengan proses pruning ini menggunakan kriteria minimasi tingkat kesalahan klasifikasi. Lalu untuk hasil ATTR, class, itu sebagai hasil proses pruning pada tree decision proses pruning menggunakan kriteria minimasi, di mana pruning ini tuh bertujuan untuk mengurangi kompleksitas model dengan menghapus cabang yang tidak memberikan peningkatan yang signifikan pada model itu sendiri. Selanjutnya itu kita akan melakukan prune, yaitu prune titik misclass 3, base sama dengan 21, test prediction sama dengan predict, prune, data sama dengan test, type class, lalu tabel, test prediction, test height, di mana kode di atas ini akan melakukan prediksi pada data uji tes dengan argumen type class yang menandakan bahwa yang diinginkan adalah kelas prediksi. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membuat tabel dari tes prediksi ini yang menunjukkan bahwa jumlah prediksi benar yaitu 79 pada kelas 0 dan 34 prediksi yang benar untuk kelas 1 dan 49 pada prediksi salah untuk kelas 0 dan 38 prediksi yang salah untuk kelas 1. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan kode dari teman saya. Sekarang kita masuk ke fitting regression tree dengan kode Boston, Mass Boston, set 1, train sample frag Boston, 5, test set diff Boston train, train, maps, data train, summary train. Jadi kode ini akan memberikan gambaran singkat tentang model pohon keputusan yang telah dibangun dan bagaimana variabel-variabel tertentu mempengaruhi prediksi
median nilai rumah, yaitu MATV, dalam dataset Boston. Jadi pada kode ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu adalah mengimpor dataset Boston dari paket MASS, kemudian menetapkan seed untuk memastikan hasil yang dapat direproduksi, kemudian membagi dataset Boston menjadi dua dataset, satu untuk pelatihan yaitu train, dan satu lagi untuk pengujian yaitu test, di mana setiap subset itu mencakup sekitar 50% data. Kemudian membangun model pohon keputusan atau decision tree menggunakan fungsi tree dari paket tree dengan variabel target MATV, yaitu median nilai rumah sebagai variabel respon dan semua variabel lainnya sebagai prediktor. Melakukan ringkasan summary dari model pohon keputusan yang telah dibuat. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya menunjukkan bahwa formula pohon keputusan MATV yang berarti variabel target adalah MATV dan semua variabel lainnya digunakan sebagai prediktor. Ada variabel RM, ISTAT, CRIM, dan age. RM ini adalah jumlah kamar, LSTAT ini adalah status sosial ekonomi rendah, CRIM ini adalah tingkat kriminalitas, dan age ini adalah usia rumah. Jadi jumlah simpul terminal dalam pohon itu ada 7. Deviance mean residualnya ada 10,38 yang dihitung sebagai 255 dibagi dengan 246. Kemudian ada distribusi residunya itu termasuk nilai minimum, kuartil pertama, median, min, kuartil 3, dan nilai maksimum. Oke, kemudian kita lanjut ke kode berikutnya. Kode ini akan memvisualisasikan pohon keputusan yang telah dibangun menggunakan fungsi tree dan paket tree. Kode plot tree train ini akan menghasilkan plot visual dari pohon keputusan yang dibangun dari model tree train. Kemudian plot ini akan memberikan representasi grafis dari struktur pohon dengan simpul internal yang menunjukkan split pada variabel prediktor dan daun atau terminal nodes yang menunjukkan prediksi nilai target. Kemudian pada baris kedua, text tree train pretty sama dengan 0, checks sama dengan 65. Ini menambahkan teks ke plot pohon. Jadi fungsi teks ini digunakan untuk menambahkan label ke simpul pohon. Argumen pretty sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa label numerik akan digunakan tanpa pembulatan. Dan check sama dengan titik 65 ini mengatur ukuran font teks. Dengan demikian, kode akan memberikan visualisasi dari pohon keputusan yang telah dibangun bersama dengan label yang menunjukkan variabel prediktor dan aturan split di setiap simpul pohon. Ini membantu untuk memahami bagaimana model membuat prediksi berdasarkan variabel prediktor yang diberikan. Nah, kita bisa melihat pada outputnya, kita bisa menemukan variabel-variabel yang tadi, yaitu RM, LSTAT, age, crime, yang terdiri dari angka-angka. Kemudian kita lanjut ke kode berikutnya. Jadi untuk kode ini kita akan melakukan cross validation terhadap model pohon keputusan yang telah dibangun sebelumnya untuk mengevaluasi kinerja model. Untuk CV_train, CV3, untuk pada baris ini, fungsi ini melakukan validasi silang menggunakan pohon keputusan yang telah dibangun, yaitu tree train, yang menghasilkan objek CV3 yang berisi hasil validasi silang seperti jumlah simpul, deviance, dan lainnya. Kemudian ggplot ini akan menggunakan paket ggplot2 untuk membuat plot yang menunjukkan perubahan dalam error validasi silang seiring dengan ukuran pohon jumlah simpul.
Plot ini akan membantu untuk memahami bagaimana kinerja model itu berubah dengan ukuran pohon yang berbeda. Kemudian data sama dengan data frame, CV3 size, CV3 depth, membuat data frame dari ukuran pohon dan deviance yang diperoleh dari hasil validasi silang. Kemudian pada baris ini akan menentukan variabel X yaitu ukuran pohon dan variabel Y yaitu jumlah kesalahan atau number of error. Kemudian ini ada gom line, color dark blue, ini akan menambahkan warna garis yaitu warna biru gelap. Kemudian ada template title. Di sini akan menyesuaikan tata letak plot sehingga judul berada di tengah. Plot yang dihasilkan dari kode ini akan memberikan gambaran visual tentang bagaimana kinerja model berubah seiring dengan pertambahan ukuran pohon. Ini dapat membantu dalam menentukan ukuran pohon yang optimal untuk model. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa saat jumlah kesalahannya tinggi, ukuran pohonnya akan kecil. Di saat jumlah kesalahannya ini rendah, maka ukuran pohonnya akan lebih besar. Kemudian kita lanjut pada kode berikutnya. Kode ini digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model pohon keputusan yang telah dibangun. Kemudian memvisualisasikan hasil prediksi dengan hasil aktual dari data pengujian. Berikut adalah analisis. Dan kemudian memvisualisasikan hasil prediksi dengan hasil aktual dari data pengujian. Nah, di sini kita bisa melihat kodenya, yaitu YH pada baris ini. Langkah ini akan melakukan prediksi menggunakan model pohon keputusan pada data pengujian. Kemudian pada baris selanjutnya, ini mengambil nilai target aktual dari data pengujian, yaitu data test, dan menyimpannya dalam variabel test outcomes. Pada kasus ini, nilai target adalah median nilai rumah, yaitu MATV. Kemudian kita membuat plot untuk membandingkan hasil prediksi dengan nilai target aktual, yaitu antara YH dan test outcomes. Sumbu X ini menunjukkan nilai prediksi, sementara sumbu Y menunjukkan nilai aktual. Dengan demikian, setiap titik pada plot mewakili pasangan nilai prediksi dan nilai aktual untuk satu data pengujian. Nah, kita bisa melihat plotnya. Plot ini berguna untuk melihat seberapa baik model memprediksi nilai target sebenarnya. Jika hasil prediksi sangat dekat dengan nilai target aktual, titik-titik pada plot akan cenderung mengikuti garis diagonal dari kiri ke bawah ke kanan atas. Namun jika hasil prediksi sangat berbeda dari nilai aktual, titik-titik pada plot akan tersebar secara acak di sekitar garis diagonal. Dengan demikian, plot ini memberikan informasi visual tentang kinerja model dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, kemudian dilanjut oleh teman saya. Izin perkenalkan diri, nama saya Nusantara Siswa. Jadi saya akan menjelaskan kode dari Syntax. Jadi kode selanjutnya itu adalah kode min lihat atau cache outcome tangkap 2. Lalu outputnya ada 35, 28, 6, 88. Jadi kode min lihat cache outcome ini adalah kode untuk melakukan perhitungan rata-rata kuadrat dari perbedaan antara prediksi model, yaitu YH, dan nilai aktual yang mati, yaitu test outcome. Jadi kode ini menghitung rata-rata dari kuadrat dan perbedaan nilai prediksi model dan nilai aktual yang mati.
Hal ini juga biasa disebut sebagai MSE, yaitu mean square error. Ini nilainya adalah 35, 28, 688. Dalam MSE itu jika nilai MSE semakin kecil, maka model tersebut akan baik. Jika nilai MSE semakin besar, maka model tersebut akan baik. Lanjut, selanjutnya itu kita masuk ke bagging dan random forest. Pada selanjutnya itu spreadsheet 1, range, sample fact, Boston titik 5, test, set diff, Boston train. Back, random forest, netting, data sampai dengan train, MTRE sampai dengan 13, importance, true, back. Ini kode yang pertama ini, spreadsheet itu untuk mengatur biji acak untuk mereproduksi hasil yang sama. Lalu kode ini range sample fact Boston titik 5 untuk mengambil sampel acak yaitu 50% dari data Boston untuk digunakan sebagai data pelatihan atau data train. Lalu test set diff Boston train menggunakan data yang tidak dipilih dari data train ini. Lalu selanjutnya ini untuk menyiapkan random forest untuk kasus bagging untuk semua variabelnya. Jadi kode ini back random forest netting data dengan train MTRE 13 importance true back. Jadi kode ini itu membuat modul random forest dengan menggunakan data train untuk mempertimbangkan semua variabel sebagai prediktor. Dengan jumlah variabel yang dipertimbangkan di setiap pemisahannya itu adalah 13. Mentioning MTRE 13. Lalu kode ini back untuk menentukan modul random forest yang dibuat. Selanjutnya outputnya akan seperti ini ya. Dari model random forest yang dibuat adalah model regresi yang sesuai dengan jenis data MATV yang diprediksi. Jadi jumlah pohon dalam model adalah di sini ya, number of trees ada 500. Ini cukup besar untuk menghasilkan hasil yang stabil. Lalu number of variables right at each fit sama dengan 13. Ini tuh setiap kali pemisahan lakukan 13 variabel pertimbangan. Lalu mean of square residual yaitu 11.033.119. Berarti rata-rata residual kuadrat adalah ini menunjukkan seberapa baik model memperkirakan respons sebenarnya. Lalu variable explain atau model menjelaskan sekitar 85.26%. Menunjukkan tingkat kecocokan yang baik antara prediksi model dan nilai aktual. Selanjutnya, kode ini YH predict back test mean YH test MATV kuadrat. Nah, kode yang pertama ini yaitu untuk memprediksi respons variabel menggunakan random forest yang dilatih yaitu back. Pada dataset tes hasil prediksi itu simpan dalam dalam vektor YH. Terus selanjutnya ini kayak kode awal tadi ya, ini untuk menghitung kata-kata kuadrat dari nilai prediksi ini YH dan nilai aktualnya efisiensi. Lalu output dari kode tersebut yaitu 23, 45, 79. Nah, ini adalah MSE yang dihasilkan yaitu 23, 45, 79. Ini adalah hasil dari rata kuadrat perbedaan antara prediksi model dan nilai aktual yang diamati dari dataset tes. Jadi masuk ke kode selanjutnya. Yaitu forest, random forest, netly, data 9 MPR 6, importance true, YH, predict, forest, netly, YH, test netly, 2. Jadi kode ini mirip dengan kode sebelumnya, tapi kita ini membuat model random forest. Itu untuk membatasi modelnya itu
membatasi jumlah variabel yang dipertimbangkan setiap pemisahan itu menjadi 6. Nah, jadi kode ini itu penjelasannya ini membuat model random forest dengan variabelnya itu mapping sebagai variabel respon, dan ini adalah selain itu adalah variabel prediktor, tapi kita membatasi variabel yang dipertimbangkan di setiap pemisahannya itu jadinya 6. Ini interi 6. Lalu arti ini important sama dengan true itu berarti akan menghitung tingkat kepentingan setiap variabel dalam memprediksi respon. Lalu kode YH predict forest test ini prediksi respon variabel menggunakan model random forest yang baru saja dibuat, yaitu ini forest. Lalu dataset test hasil prediksi disimpan dalam vektor YH. Ini YH estimate. Ini sama kayak tadi ya, ini untuk menghitung rata-rata kuadrat. Nah, jadi hasilnya itu adalah outputnya 1988374. MSI yang dihasilkan itu adalah 1988374. Jadi kalau nilai MSI semakin kecil maka model semakin baik, dan nilai MSI semakin besar maka model baik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari kode berikutnya dari zona trafik A. Sama halnya dengan yang tadi, kita di sini akan menentukan mean square error atau MSE. Namun, di sini yang menjadi pembeda itu ada MZ try sama dengan MZ try sama dengan 6. Itu maksudnya adalah untuk setiap pemilihan split saat membangun acak, algoritma hanya akan mempertimbangkan 6 variabel secara acak dari total variabel yang ada. Untuk hal sebagai berikut. Hasil MSE yang didapat itu adalah 19,34611. Ini menunjukkan rata-rata dari kuadrat selisih antara prediksi harga rumah yang dibuat oleh model dengan nilai sebenarnya dari harga rumah pada dataset uji. Oke, untuk selanjutnya itu adalah menghitung nilai penting dari variabel dalam model random forest yang telah dibuat untuk mengevaluasi variabel mana yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam model. Ini adalah sebagai berikut.
kita menggunakan fungsi import text. Ini adalah nama variabelnya, ini adalah increase MSA, ini adalah kolom peningkatan means per error, kemudian ini ada increase not purity. Dan pada kolom ini, itu nilai tertingginya ada di RM sebesar 32, sekian. Dan yang kedua itu ada LSTAS 27, sekian. Dan untuk kolom increase not purity, itu paling tinggi ada di RM juga, itu ada 7.806 sekian. Nah, kemudian kita akan membuat visualisasi dari peningkatan match per error ini ke dalam sebuah plot dengan kode berikut. Nah, ini bentuk visualisasi dari input text yang kita buat tadi. Masih sama untuk kolom increase MSA, tertinggi ada di RM, dan paling rendah itu ada di variabel source. Dan untuk kolom increase not purity, itu yang tertinggi ada di RM juga, dan terendah ada di source. Untuk bentuk dari Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.